Ngomong-ngomong tentang forensik, saya ingin bertanya. Yang jelas, seringlah yang namanya otopsi Ya. ataupun membedah-bedah mayat jenazah ya. Ada nggak sih Mas hal-hal mistis yang pernah ditemui? Entah di ruang jenazah ataupun di ruang di TKP. Menurut pengalaman saya sih Mas, Bertemu lagi bersama saya Tigor Otadan, pastinya di channel saya Tigor Otadan Official. Kita akan mengungkapkan tentang cerita misteri, sejarah, bahkan pengalaman hidup seseorang. Nah, saya hari ini tidak sendiri, seperti biasanya ada tamu saya yang spesial namanya Mas Heru. Selamat malam. Halo, Mas malam Tigor. Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mas Heru ini salah satu dokter di rumah sakit salah satu yang ada di Kota Kediri. Oke. Jelas di bagian forensik. Nah, ngomong-ngomong tentang forensik, saya ingin bertanya. Yang jelas seringlah yang namanya otopsi Ya. ataupun membedah-bedah mayat jenazah ya. Ada nggak sih Mas hal-hal mistis yang pernah ditemui? Entah di ruang jenazah ataupun di ruang di TKP. Menurut pengalaman saya sih Mas, pribadi ya. Jadi kalau saya pribadi nggak pernah ada pengalaman yang khusus gitu ya, nggak ada ya. Cuman katanya pengakuannya yang di sekeliling saya, istri saya katanya sih bau. Bukan saya. Jadi malah yang di sekeliling saya yang bau. Mencium aromanya. Aroma. Iya. Aroma jenazah ya. Memang Kalau saya yang bau sih baunya netral biasa. saja. Iya. Pernah nggak Mas Seperti itu. ketika jenazah diotopsi ada kayak pesan kayak entah itu ekspresi, biasanya kan ada yang jenazahnya. Iya. Saya pernah melihat jenazah tersenyum waktu itu, ibu-ibu. Jadi gini, kalau itu nggak bisa dipungkiri Mas. Jadi banyak ekspresi yang keluar dari banyak jenazah itu. Banyak ada yang tersenyum, ada yang seperti menangis, cuman seperti ya. Ekspresinya aja ya. Bahkan kalau otopsi itu kadang ada yang nggak mau disobek kulitnya, banyak. Berarti ada. Maksudnya nggak mau disobek kulitnya ini apakah ketika Mas Heru otopsi tiba-tiba ada kesulitan kendala? Betul. Jadi biasanya gampang Jadi sulit. jadi susah, jadi keras, seperti itu. Ada firasat sendiri nggak Mas ketika misal ya hari ini tidak ada kejadian, Iya. tiba-tiba besok ada jenazah pembunuhan di ruang forensik sendiri, ada nggak kayak tanda-tanda yang aneh, entah ini dari aroma, entah dari suara atau apa? Nggak ada. Yang jelas malah teman-teman saya, rekan-rekan saya bilang jangan sampai membicarakan masalah mayat, otopsi dan sebagainya. Biasanya kalau sudah dikasih jangan clue, besoknya pasti ada. Pasti ada. Dan itu pasti. Saya pernah melihat
Waktu itu saya di Jogja, saya masih perjalanan pulang, tiba-tiba ada kabar ini ditemukan jenazah yang dimutilasi waktu itu. Tiba-tiba saya cuek karena saya sendiri pun masih perjalanan pulang, saya fokus pulang. Tiba-tiba di hari ketiga si jenazah tersebut masuk ke dalam, entah ini mimpi entah ini apa, saya kurang paham. Dia menjelaskan bahwa mohon maaf anggota tubuhnya berada di suatu tempat. Nah waktu itu teman-teman dari kepolisian juga sempat ada beberapa yang datang ke saya bertanya sebenarnya potongan tubuh ini di mana letaknya, terus kapan harus mencarinya. Waktu itu misal hari ini ditemukan jenazahnya, saya bilang ke salah satu teman polisi jangan dicari hari ini karena apa, percuma gitu. Potongan tubuh ini akan muncul di hari kesekian gitu. Ternyata bener mas, di hari ketiga saya didatengin, posisi potongan tubuhnya berada kayak di, mohon maaf, kayak di tempat-tempat sungai, bambu-bambu. Ternyata di hari sekian potongan tubuh tersebut persis ditemukan di tempat tersebut. Sebenarnya jenazah-jenazah yang seperti itu rohnya memang lagi kalang kabut, lagi mencari seseorang untuk berusaha menunjukin ini loh potongan tubuhku ada di situ, terutama korban pembunuhan. Terus ada lagi yang saya temui waktu itu lumayan serem, dibakar, kita juga kesulitan identitasnya itu siapa, di mana. Tuh. Mas Heru pernah enggak ya didatengin roh, entah ini roh entah ini korin yang datang ke Mas Heru kayak memberi petunjuk, oh ini loh aku di sana, aku di situ. Kayak pernah nggak seperti itu? Jujur sama sekali nggak. Kayak ucapan terima kasih. Oh, oke, jenazah aku sudah cuman dari hati. Kalau sesudah kita otopsi, terus dengar kabar dari kepolisian, pelakunya ketemu, di sini ada perasaan lega. Betul, lega. Berarti apa yang kita kerjakan nggak sia-sia, seperti itu mas. Ya lumayan aduh ya Tuhan, ini tidak bisa disebutin, perasaannya memang campur aduk. Gini, ngomong tentang roh yang meninggal gitu ya mas. Waktu itu kan ibu saya dirawat di rumah sakit gara-gara kena COVID. Betul. Ya. Waktu ngambil ibu, saya ngurusin berkas, saya ndak ngeh ini kan ruang isolasi, kenapa kok ada mereka kayak di depan, kayak duduk-duduk di ruangan. Begitu aku turun lagi, aku naik lagi, loh kok sepi lagi. Ternyata yang saya lihat waktu itu, mereka yang meninggal karena virus tersebut Ya. di rumah sakit itu rasanya kayak dia itu belum meninggal sebelum 40 hari. Oh seperti itu. Iya. Jadi kejadian-kejadian ngeri tentang roh dan itu yang memang ngeri sedap. Mas Heru berada di forensik ini sudah berapa lama? Sekitar kurang lebih 4-5 tahunan mas. 4-5 tahun. Betul. Ada nggak jenazah yang sekiranya sangat-sangat hancur banget? Banyak mas Igor, banyak. Contohnya Tempo hari kita menemukan jenazah, penemuan di dekatnya suatu tempat di barat sungai lah. Itu sudah tidak bisa dikenali, cuman tulang-tulang dan beberapa daging saja. Seperti itu mas Igor. Lebih kesulitan untuk mencari sebenarnya. Lebih kesulitan sebetulnya, ya. Cuman teknologi sekarang sudah canggih, kita dapat tahu dari berbagai macam apa ya, cara dari pihak kepolisiannya. Iya. Seperti itu. Sebenarnya ada yang terungkap dan ada yang tidak terungkap. Sebetulnya kalau tidak terungkap belum terungkap. Ya. Belum terungkap. Kalau ngomong belum terungkap, saya ingat sama sejarah kasus penemuan mayat di dalam box depan Setiabudi 13. Itu saya ingat dokter forensik satu-satunya di Indonesia pada saat itu, sampai sekarang ini dokternya sudah meninggal, bahkan ya ini belum terdeteksi. Sebenarnya mereka korban pembunuhan itu banyak berusaha menunjukkan ini loh aku lagi. Nah, itu ya maksud saya seperti itu. Saya berharap lagi
mungkin suatu saat nanti dengan tambahnya teknologi yang lebih modern, lebih memudahkan dalam penemuan-penemuan tersebut. Saya juga ingat salah satu mahasiswa yang dibunuh dan mayatnya itu ditaruh di danau. Sampai sekarang pun juga belum ketemu siapa pelakunya. Dan kita hanya bisa berdoa supaya almarhum ditempatkan di sisinya dan semoga siapa pelakunya segera ketangkep. Amin. Itu aja. Pesan-pesan Mas Heru kepada teman-teman tentang seputar ini. Mungkin kan ada teman-teman yang memiliki kemampuan lain, contohlah indera keenam. Tiba-tiba dia didatengin makhluk gaib, dia kayak memang meminta tolong. Ini loh aku dibunuh, ini loh aku gantung diri. Susah kalau bilang indera keenam dan sebuah kasus, Mas, harus ada gimana ya, Pertimbangan yang lebih pertimbangan dan harus ada buktinya, Mas Igor. Jadi kalau nggak ada buktinya sulit. seringkali membuat menjadi membingungkan sebuah masalah akhirnya. Iya, seperti itu juga sih, seperti itu. Ya, inilah cerita, inilah pengalaman. Seseorang pasti mempunyai pengalaman, terutama yang terjadi pada diri kita masing-masing, termasuk Mas Heru sebagai dokter di salah satu rumah sakit ternama itu. Keluh kesahnya memang seperti itu, ya, tuntutan pekerjaan. Tapi saya yakin setiap jenazah yang sudah terungkap itu kayak hatinya itu ikhlas dan lega. Berikut cerita dari saya, Tigor Otadan Official, bersama saya Tigor Otadan dan Mas Heru, terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk Iya, datang. Akan kembali lagi di episode selanjutnya. Tetap bersama Tigor Otadan Official. Jangan lupa klik tombol loncengnya, subscribe, komen, dan share. Saya Tigor Otadan dan Mas Heru mohon undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum.